Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas drama Cina yang berjudul Reunion The Son of the Providence. Drama ini berkisah tentang Wuxi, Pangzi, dan Zhang Qiling, trio petualang yang sudah pensiun namun mendapatkan pesan misterius dari Wu Shanshen. Meskipun mereka sudah memutuskan untuk menjalani kehidupan biasa, panggilan tersebut memaksa mereka untuk kembali ke dunia petualangan. Petualangan yang mereka lakukan ini kemudian memberikan dedikasi untuk keluarga dan persahabatan. Mereka memulai perjalanan dengan penuh misteri dan menghadapi bahaya dan rahasia gelap. Dalam perjalanan ini, mereka belajar bahwa petualangan sejati tidak pernah berakhir dan ikatan di antara mereka pun semakin kuat. Nah, dalam episode ini, Wuxi mengetahui di gudang 11 bahwa Paman Sangsingnya mendapatkan informasi tentang rahasia bisikan petir di bagian barang yang tidak dapat ditukarkan. Jadi sekali lagi, trio petualang dan Bai Haotian pergi ke kota Guntur mengikuti jejak Paman Sangsing. Namun seiring dengan terungkapnya rahasia bisikan petir, semua konspirasi yang telah lama tersembunyi juga muncul di hadapan mereka. Saat mereka berhasil menangkap pelaku kejahatan, rekan mereka yang lain ditangkap dan dijadikan sandera. Mereka pun tidak punya pilihan lain selain melepaskan pelaku kejahatan tersebut. Saat para penjahat mulai menjauh dari Wuxi dan kawan-kawan, mereka melemparkan granat dan membuat pasukan Wuxi terjatuh dan kembali kehilangan jejak si penjahat tersebut. Setelah kejadian tersebut, debu mengudara di mana-mana dan memicu paru-paru Wuxi. Wuxi terus batuk tanpa henti hingga semua orang yang ada di sana notice ada sesuatu yang tidak beres dengan Wuxi. Salah satu anak buah Wuxi angkat bicara dan mengatakan bahwa Wuxi sakit parah dan umurnya divonis tidak lebih dari 3 bulan. Semua orang shock dan ketika hendak menghentikan rekannya untuk bicara, Wuxi tidak memiliki tenaga lagi karena batuk yang tidak henti-henti. Jadi di episode 1 telah di-spill kalau misalnya Wuxi ini didiagnosa mengidap penyakit kanker paru-paru, namun dia tetap kekeh ingin menjalankan misi dengan alasan agar dia bisa meninggal dengan tenang. Dia merahasiakan kondisinya dari orang-orang sekitarnya termasuk dari dua sahabatnya yaitu Pangzi dan Zhang Qiling. Mendengar tentang kondisi kesehatan Wuxi, paman keduanya langsung menghampiri Wuxi dan melihat di tangannya sudah penuh dengan darah. Jadi kondisi Wuxi ini sudah parah banget, paru-parunya udah rusak parah. Jadi ketika batuk dia akan mengeluarkan dahak berupa darah. Tidak lama kemudian hujan turun sekaligus membasuh darah pada tangan Wuxi dan semakin lama Wuxi merasakan pusing hingga dia pingsan. Zhang Qiling dengan sigap berlari dan menahan tubuh Wuxi agar tidak jatuh ke tanah. Wuxi langsung dibawa ke pusat perawatan di sana dan paman kedua menanyakan apakah Wuxi sudah menceritakan tentang kondisinya kepada kedua orang tuanya, dan Wuxi menjawab tidak ada yang tahu selain anak buahnya yang tadi itu. Dia akan memberitahu semua orang ketika misinya sudah selesai dan dia bertekad untuk tetap melanjutkan misinya bagaimanapun kondisi pada dirinya. Di sisi lain, Pangzi yang sudah menganggap dirinya sebagai sahabat dekat Wuxi merasa sangat kesal dan marah karena sampai kondisi Wuxi separah itu, Wuxi tidak pernah memberitahu dia apapun. Walaupun masih sangat kesal, Pangzi datang menemui Wuxi dengan membawa hasil ronsen paru-paru Wuxi dan obat herbal di tangannya. Dia melihat gambar paru-paru Wuxi yang sudah sangat rusak dan memberikan obat herbal kepada Wuxi. Sementara itu Zhang Qiling memantau mereka berdua dari pintu. Wuxi meminta maaf kepada Pangzi karena dia tidak menceritakan tentang kondisinya. Setelah beberapa suapan, Wuxi mengatakan dia tidak ingin meminum obat itu lagi, dan dengan kesal Pangzi yang menggantikan Wuxi untuk meminumnya. Paman kedua Wuxi mengumpulkan seluruh anak buahnya dan menjelaskan kondisi yang terjadi saat ini. Jadi dia ingin menghentikan misinya hingga kondisi Wuxi ini stabil, karena dengan kondisinya saat ini Wuxi bisa bertahan 3 bulan, namun jika tubuhnya terus diforsi, Wuxi tidak akan bertahan selama itu dan maksimal hanya bisa bertahan 2 minggu. Mendengar hal tersebut, salah satu anak buah Wuxi menangis dan tidak siap jika harus kehilangan Wuxi. Paman kedua berpesan untuk tidak membahas apapun yang berkaitan dengan misi mereka di hadapan Wuxi, dan di sisi lain Wuxi tetap ingin menjalankan misi karena hanya itu yang bisa dia lakukan di sisa hidupnya. Kondisi Wuxi pun down lagi dan semua orang mengantarkannya ke dalam kamar untuk beristirahat. Pangzi mengatakan kepada Wuxi bahwa dia akan mencari dokter dan obat terbaik untuk bisa menyembuhkan Wuxi. Pangzi juga menyuruh semua orang untuk pergi termasuk Zhang Qiling karena dia ingin Wuxi dapat segera beristirahat. Pangzi menyuruh Wuxi untuk meminum obatnya, namun Wuxi tetap diam, tidak bergeming. Wuxi sedih karena dia yang dulu sangat bisa diandalkan dan bisa memimpin rekan-rekannya, kini harus mendapatkan simpati dari rekan-rekannya karena kondisinya yang terus melemah.
Wuxi tidak menggubris Pangzi, dan Pangzi yang seolah mengerti suasana hati sahabatnya tersebut bergegas untuk pergi dan meninggalkan pesan agar Wuxi segera istirahat, dan kapanpun Wuxi membutuhkan bantuan dia bisa memanggil Pangzi. Pangzi akan menjaganya di luar kamar semalaman. Dalam drama ini, kisah persahabatan dan kekeluargaan di antara mereka ini kerasa dalam banget. Jadi Pangzi, Wuxi, dan Zhang Qiling, mereka bertiga hanya sahabat dan tidak memiliki ikatan darah, namun perhatian mereka satu sama lain benar-benar kerasa sangat tulus. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih banyak. Bye-bye.